Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya siang hari ini kita bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang sangat antusias di depan saya ini. Bapak Ibu, selama 5 menit ke depan kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang public speaker atau seorang pembicara yang handal. Kenapa ini penting? Karena sebagai seorang guru kita pasti akan berhubungan dengan banyak orang, entah itu murid, orang tua, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus belajar, dan ini hanya saya share di ruangan ini, Bapak Ibu. Saya awali siang hari ini dengan why. Kenapa tidak what? Saya yakin semuanya yang ada di sini semuanya sudah tahu apa itu public speaking, apa itu speaker, dan lain-lain. Nah, mengapa kita harus menjadi seorang pembicara yang baik? Yang pertama, menurut sebuah penelitian bahwa ketika seseorang itu memiliki kemampuan public speaking yang baik, dia akan meningkatkan kualitas dirinya, akan meningkatkan self-image brandingnya. Bahkan seorang investor dunia, Warren Buffett, itu menyebutkan bahwa seseorang dengan kemampuan public speaking memiliki nilai lebih 50% daripada orang yang lain. Maka dari itu saya rasa kita sebagai seorang guru terutama kita sangat harus memiliki skill public speaking. Kemudian yang kedua adalah kenyataan bahwa semua pekerjaan pasti yang berhubungan dengan orang, dengan manusia pasti membutuhkan skill public speaking. Dokter, polisi, guru, apalagi ya, suster, dan semuanya butuh skill public speaking. Bahkan kemarin ketika saya ke Bank Mandiri, saya sangat kaget betapa satpamnya sangat luar biasa ketika menyambut saya. Kalau dulu satpam mungkin hanya silakan masuk, silakan keluar, selesai. Tapi sekarang dia bahkan melayani sampai pada tahap saya bisa ngambil uang tanpa menggunakan kartu. Dan itu satpamnya sangat baik sekali public speakingnya, dan saya sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, kenapa? Bukan saya yang luar biasa, satpamnya. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar skill public speaking? Karena ini bisa meningkatkan income kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu Coach Adit. Beliau pekerjaannya adalah manajer di sebuah bank. Tapi setiap Sabtu Minggu beliau banyak sekali mengisi acara. Dan disitulah pundi-pundi bertambah. Beliau ya seperti itulah pokoknya. Dan ini yang harus kita kuasai, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali key of success speaker, bagaimana menjadi seorang pembicara yang sukses. Saya merangkumnya menjadi 3 rumus: enak, enak, mudah. Enak yang pertama adalah enak dilihat. Bagaimana seorang pembicara harus enak dilihat. Yang kedua ada enak didengar. Bagaimana seorang ketika berbicara dia harus enak didengar, tidak membuat orang lain mengantuk ketika mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah mudah dipahami. Apapun yang dikatakan seorang pembicara tersebut mudah dipahami. Dan ini adalah kunci utamanya. Lalu bagaimana kita bisa sampai ke sini? Enak didengar, enak dilihat, mudah dipahami. Maka dari itu kita harus belajar 3 tips speaking atau 3 tips cara menjadi seorang public speaker yang handal. Ada verbal, vokal, dan visual. Verbal adalah apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, itu adalah verbal. Sedangkan vokal, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide, pesan, itu adalah vokal. Nah, di vokal ini nanti akan ada banyak teknik: intonasi, artikulasi, aksentuasi, volume, kecepatan berbicara, pemenggalan, itu juga bagian dari teknik vokal. Yang terakhir ada visual. Visual adalah apa yang dilihat oleh orang lain kepada kita. Contohnya hand gesture kita, gerakan tangan kita seperti ini. Seperti tadi yang sudah dipraktekkan Bu Nilna. Lah, itu adalah cara Bu Nilna mempraktekkan visual ini tadi. Kemudian juga termasuk body language kita. Ketika kita berbicara, kita tidak boleh seperti ini, baik Bapak Ibu, atau kita tidak boleh seperti ini. Oke, baik. Nah, itu semua adalah latihannya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir termasuk kita melangkah seperti ini. Lah, ini ada ritmenya, ini harus dilatihkan ini Mr. Nafis ya. Nanti kawan-kawan latihan sama Mr. Nafis. Ketika kita berbicara loh, ngomong seperti inilah, seperti itu. Pokoknya gitu ya. Di sini ada presentasi 73855. Sebuah penelitian menyatakan bahwa visual atau orang yang lihat ke kita, yang orang lihat pada diri kita, itu adalah menempati presentasi tertinggi. Artinya apa?
seseorang pembicara harus yang pertama enak dilihat dulu. Jadi seorang pembicara harus meyakinkan. Maka dari itu kita sering melihat pembicara menggunakan jas dan lain sebagainya. Sedangkan vokal menempati kedua dan verbal menempati yang nomor 3. Sekarang saya akan praktek verbal, vokal, dan visual. Saya akan praktek verbal dulu tanpa vokal dan tanpa visual. Selamat pagi Bapak Ibu. Itu verbal. Tapi kita olah verbal plus vokal. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada perbedaan? Sekarang saya akan praktekkan ketiganya dengan visual. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Pasti ada perbedaan. Nah, inilah yang dimaksud dari presentasi tersebut. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu latihan langsung praktek. Mempraktekkan gaya, ini verbalnya sudah ada, berarti kita mempraktekkan vokalnya, intonasi, aksentuasi, dan lain-lain. Nanti untuk pendalamannya kapan-kapan kita akan ada workshop sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebelum saya menunjuk satu orang, saya akan praktekkan dulu. Contohnya, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya mengucapkan kalimat ini dengan teknik vokal. Coba, satu orang boleh praktek, Mr. Misbah, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mr. Misbah. Hanya angka biasa terdengar enak didengar ketika kita menggunakan teknik public speaking, yaitu intonasi dan lain sebagainya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Dan sebelum saya tutup, ada sebuah quote ketika saya mengikuti sebuah seminar. Quote-nya silakan ditulis. 100 orang. Di dalam suatu ruangan ada 80 orang. Yang ketika dia keluar dari ruangan tersebut, dia nggak bawa apa-apa. Artinya apa? Dia udah ikut seminar, ikut workshop, tapi dia nggak mau mempraktekkan. Dan akhirnya ya tetap seperti itu hidupnya. Tapi ada 20 orang yang ketika pulang ke rumah, dia mempraktekkan apa yang dia pelajari, dia berlatih dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saya ingin Bapak Ibu yang ada di sini menjadi 20 orang tersebut. Artinya kita menjadi seorang guru lebih tumbuh lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk Mr. Sul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.